Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kepada yang terhormat Bu Homidorti Eliana Sinaga STMM selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah riset pemasaran. Kali ini kami bertiga, saya Wilbert Collie sebagai ketua, Saya Alexander sebagai anggota, Jeffrey, anggota. akan melakukan riset di sebuah UMKM kuliner yang bernama Ahwi Caca yang berlokasi di Kecamatan Medan Area, Jalan Air Hakim Gambakung nomor 27. Dengan judul riset sebagai berikut. Pengaruh antrean panjang dan kecepatan pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Kuetiau Ahwi Caca Gambakung. Tujuan kami melakukan riset ini adalah untuk mengetahui apakah konsumen itu puas atau tidak puas terhadap pelayanan Ahwi Caca dan juga antreannya yang dikenal panjang. Responden kami berjumlah 50 dan kami juga sudah mengumpulkan kuesioner yang berjumlah 50 responden yang kami dapatkan dari para customer atau konsumen yang membeli Kuetiau Ahwi Caca. Di sini juga terdapat bonnya, yaitu bukti pembelian yang dilakukan oleh konsumen Ahwi Caca. Kami juga akan melakukan tabulasi data dan kemudian kami akan mengelola datanya menggunakan aplikasi bantuan yaitu SPSS. Kami telah selesai mentabulasi data dan juga mengelola data dengan menggunakan SPSS. Kami melakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, heterokedastisitas, multikolineritas, dan juga uji regresi linear berganda. Yang pertama, dari uji validitas, di mana R tabel yang kami dapatkan yaitu 0,279 dengan responden 50. Kami mendapatkan dari S1, S2, dan juga Y, di mana semua hasil valid melebihi R tabel. kami lanjut ke uji reliabilitas, di mana kita memiliki R tabel sebesar 0,279 dengan 50 responden. Kita mulai dengan S1 yang memiliki 10 pernyataan, dan kita memiliki Cronbach alpha sebesar 0,773, di mana itu lebih besar daripada R tabel, berarti reliable. Kita lanjut ke S2 yang memiliki 6 pernyataan, dan memiliki Cronbach alpha sebesar 0,701 yang lebih besar lagi daripada R tabel, berarti reliable. Kita lanjut ke variabel Y yang memiliki 6 pernyataan dan memiliki Cronbach alpha sebesar 0,770 yang lebih besar daripada R tabel, berarti reliable. Yang ketiga, uji normalitas. Yang pertama, one sample, gross min of. Berdasarkan output diketahui nilai SIG sebesar 0,0200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji berdistribusi normal. Yang pertama, data histogram menyerupai lonceng atau bell shape. Frekuensi data berkumpul di tengah dan menurun di bagian ujung. Yang kedua, data PP plot. Titik-titik mengikuti garis diagonal penyimpangan titik dari garis hanya kecil dan acak. Yang ketiga, scatter plot. Titik-titik residual menyebar acak, tidak membentuk pola tertentu, sehingga residual dinyatakan normal. Yang keempat, kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Nilai signifikasi X1 dan X2. X1 kita mendapatkan 0,420, di mana itu lebih besar daripada 0,05. Jadi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas di X1. Sedangkan di X2 kita mendapatkan 0,000, di mana itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga terjadi masalah heteroskedastisitas di X2. Kemudian kita melakukan uji multikolineritas. Yang pertama, X1 kita mendapatkan nilai tolerance 0,9,59 lebih besar dari 0,10 dan nilai fitnya 1,043 lebih kecil dari 10,00. Kemudian S2 kami mendapatkan nilai tolerance 0,959 lebih besar 0,10. Kemudian nilai fit 1,43 lebih kecil 10,00. Kita bisa menyimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolineritas. Dan uji ke-6 dan yang terakhir yaitu uji regresi linear berganda. Dan di sini terdapat 3 yaitu uji T, uji F, dan juga koefisien determinasi. Kita masuk dalam uji T terlebih dahulu. Di pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,420 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,814 lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,0117. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terjadi pengaruh X1 terhadap Y. Dan kemudian yang kedua, pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai SIG untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga nilai T hitung yaitu sebesar 3,961 lebih besar daripada T tabelnya yaitu 2,01174 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh S2 terhadap Y. Kemudian kami akan masuk pada uji F yaitu pengujian hipotesis ketiga. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai SIG untuk pengaruh S1 dan S2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung 9,211 lebih besar daripada F tabel yaitu 3,19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh S1 dan S2 secara simultan terhadap Y. Kemudian kami akan masuk pada koefisien determinasi. Berdasarkan output, diketahui nilai R² adalah sebesar 0,282. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan S2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 28,2%. Kami telah selesai menganalisis dan mengelola data dengan bantuan aplikasi SPSS. Dan kesimpulan hasil yang kami dapatkan yaitu terdapat lebih banyak pengaruh X2 yaitu kecepatan pelayanan terhadap Y yaitu kepuasan konsumen dibanding dengan X1 yaitu antrean panjang terhadap Y kepuasan konsumen. Namun dalam koefisien determinasi kami mendapatkan persenan sebesar 28,2% yaitu pengaruh S1 dan S2 secara simultan terhadap Y. Sekian hasil dari riset kami yang berjudul pengaruh antrean panjang dan kecepatan pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Kuetiau Ahwi Caca yang berlokasi di Jalan Air Hakim Gambakung nomor 27. Kami minta maaf jika terjadi kesalahan.
dan kami ucapkan terima kasih.